warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suratul Magfirah dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi. Bagaimana anak-anak Ibu di rumah? Semua sehat? Alhamdulillah semua sehat. Tetap semangat kan? Walaupun keadaan kita seperti ini. Ya, siapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, ingatkah kalian pembelajaran kita minggu lalu apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar sel, yaitu membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel, struktur-struktur organel dari sel. Iya. Nah, pastinya kalian sudah memahami bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Tak terkecuali juga makhluk hidup yang berupa tumbuhan, hewan, mereka juga termasuk makhluk hidup yang bersel banyak atau sering kita sebut dengan uniselular. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin menunjukkan kalian sebuah gambar. Silahkan kalian amati atau kalian identifikasi. Ini dia gambarnya. Nah, di sana bisa terlihat ada sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan kalian amati apa yang membedakan antara mereka berdua. Ibu beri waktu, silahkan. Apakah sudah? Iya, sudah semua ya. Nah, jadi materi kita pada pembelajaran hari ini berkaitan dengan gambar tersebut, yaitu kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan struktur organel-organel sel tumbuhan. Peserta didik dapat menjelaskan organel-organel sel hewan, dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan terkait dengan organel-organel selnya, dan peserta didik mampu mengetahui alat yang digunakan dalam mengamati sel. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi, bahwa ada perbedaan yang sangat menonjol, sangat signifikan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yang dapat kita amati secara besarnya itu adanya dinding sel pada sel tumbuhan, dan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, vakola. Pada tumbuhan memiliki vakola, sedangkan pada hewan jarang adanya vakola. Ada, walaupun ada, itu pun pada hewan yang hanya bersel satu. Yang ketiga ada sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Yang keempat ada plastida. Sel tumbuhan memiliki plastida, yaitu berupa kromoflas, kloroflas, dan leukoplast. Sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, itulah perbedaan yang sangat menonjol. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baiklah, dan perbedaan lainnya juga ada bentuk dan ukuran sel. Kalau sel tumbuhan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk persegi panjang. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, untuk sel hewan biasanya lebih kecil dan berbentuk bulat. Nah, ini dia gambarnya. Jadi bentuk dan ukurannya pun berbeda. Kalaunya sel tumbuhan itu besar dan juga berbentuk persegi panjang. Kalaunya sel hewan itu berbentuk kecil dan berbentuk bulat. Oke, sudah bisa dipahami. Selanjutnya ada letak inti sel. Ada yang tahu letak inti sel tumbuhan? Ya, tepat sekali. Letak inti sel di tumbuhan itu berada di peripheral cytoplasma. Sedangkan sel hewan, inti selnya di mana? Iya, benar sekali. Inti selnya berada di tengah. Jadi, di dalam letak inti selnya itu pun sudah berbeda. Nah, hal yang menonjol pada perbedaan sel tadi yaitu dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Dinding sel ini terdiri atas selulosa yang bersifat kaku dan keras
yang tersusun atas polisakarida, di mana tugasnya untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Nah, karena adanya dinding sel inilah, sel tumbuhan itu bersifat kaku dan kokoh dan serta tidak lentur seperti sel hewan. Tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif seperti hewan. Gerak tumbuhan cenderung pasif. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena adanya dinding sel tadi. Sehingga karena sel ini bersifat kaku, karena ada dinding sel tersebut, jadi bentuk sel itu pada tumbuhan tidak dapat berubah-ubah. Lain halnya dengan sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bersifat fleksibel, dia bisa bergerak ke sana kemari, dan bentuknya dapat berubah-ubah. Bisa kalian lihat sendiri kan, pohon dengan hewan. Pohon dia diam, berdiri tegak kokoh. Sedangkan hewan itu dapat bergerak kemana-mana dan secara fleksibel dia lentur, dapat berubah-ubah selnya. Nah, hal itulah yang terjadi karena perbedaan dari dinding sel tersebut. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Selanjutnya yang mendasar juga ada vakola. Perbedaan yang lainnya ada vakola. Vakola dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Tapi yang lebih besar itu vakola dimiliki oleh sel apa? Iya, sel tumbuhan. Vakola sentral merupakan organel membran sel berukuran besar, hampir setengah dari volume sel. Jadi, vakola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang sangat besar dan cukup menonjol. Silahkan kalian lihat gambarnya. Nah, itu gambar vakolanya besar banget di dalam. Itu hampir setengahnya dari selnya, dari volume sel. Nah, jadi vakola ini pada tumbuhan, kalau tumbuhannya itu muda atau tumbuhannya itu kecil, vakolanya banyak dan vakolanya kecil. Sedangkan pada tumbuhan dewasa yang besar, pohon besar misalnya, itu memiliki vakola yang besar tetapi hanya memiliki satu vakola. Sudah bisa dipahami, vakola yang kecil itu pada tumbuhan kecil, sedangkan pada vakola besar itu pada tumbuhan yang besar ataupun tua yang sudah lama. Ya. Selanjutnya, sementara itu pada sel hewan juga ada vakolanya. Tetapi vakola pada hewan ini jarang, hanya terdapat pada hewan yang bersel satu yang ukurannya relatif kecil dan sering disebut dengan vakola kontraktil karena dalam menyimpan makanan dia hanya mampu menampung sedikit. Nah, hewan bersel satu ini sering ditemukan pada contohnya hewan amoeba, paramecium, dan lain sebagainya. Ada yang tahu fungsi vakola ini? Ya, fungsi vakola adalah tempat menyimpan makanan. Benar sekali. Jadi vakola ini tempat menyimpan makanan yang berupa amilum, juga gula. Juga untuk memasukkan air melalui tonoflas. Dan sebagai tempat penyimpanan pigmen dan minyak asiri. Dan fungsi vakola lainnya yaitu sebagai penimbun sisa metabolisme dan metabolit sekunder. Jadi intinya vakola ini tempat penyimpanan makanan pada suatu tumbuhan. Sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri karena ada vakola tersebut. Kalaunya hewan tidak memiliki vakola kebanyakannya, makanya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, sudah bisa dipahami sampai di sini? Ya, selanjutnya ada plastida. Plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ingat, plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Di mana plastida ini merupakan organel membran lengkap berupa butir-butir yang mengandung pigmen. Plastida hanya bisa ditemukan pada sel tumbuhan dengan bentuk dan fungsinya yang beragam. Nah, jadi plastida ini bermacam-macam. Ada 3 macamnya, yaitu ada
kloroplas, ada kromoplas, dan leukoplast. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada kloroplas. Kloroplas ada yang tahu? Ya, benar sekali, kloroplas pembentuk warna hijau. Nah, kadang-kadang pada sel tumbuhan mengandung plastida, di dalamnya terdapat kloroplas atau yang pemberi zat hijau pada daun, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis untuk membuat tumbuhan itu bisa membuat makanan mereka sendiri, yang dikenal dengan autotrof. Karena adanya fotosintesis tersebut, jadi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan tidak memiliki plastida sehingga dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kloroplas ini ditemukan pada daun dengan organ tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi klorofil pada kloroplas ini dibedakan menjadi 4 macam. Ada klorofil A, yaitu menyerap spektrum. Ada yang tahu spektrum apa? Ya, spektrum warna hijau dan biru. Sedangkan klorofil B itu menyerap spektrum berwarna hijau dan kuning. Sedangkan klorofil C itu menyerap spektrum warna hijau coklat. Sedangkan yang klorofil D itu menyerap spektrum berwarna hijau merah. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa kita lanjutkan? Iya, baiklah. Selanjutnya ada kromoflas. Kromoflas merupakan plastida yang memberikan berbagai warna tetapi di luar fotosintesis, seperti pigmen kuning, oranye, merah, dan lainnya. Sedangkan yang kloroplas tadi kan ada hijau, biru. Nah, yang kromoflas ini yang tidak memberikan warna di luar proses fotosintesis, jadi dia memberikan warna kuning, oranye, merah, seperti itu dan lainnya. Nah, pigmen yang masuk ke kelompok kromoflas diantaranya adalah vicocyanin, yaitu menghasilkan warna biru pada ganggang. Xanthophyll menghasilkan warna kuning pada daun yang telah tua. Nah, jadi daun yang telah tua itu ada terkandung kromoflas, yaitu xanthophyll. Sedangkan vicocyanin menghasilkan warna coklat pada ganggang. Karoten menghasilkan warna kuning, jingga, dan merah, misalnya pada wortel. Nah, wortel itu karena adanya kandungan karoten. Sedangkan yang terakhir ada phycoerythrin. Nah, itu menghasilkan warna merah pada ganggang. Oke, sudah bisa dipahami tentang warna-warna non fotosintesis ini. Udah ya. Selanjutnya ada leukoplast. Ada yang tahu leukoplast apa? Iya, leukoplast merupakan plastida yang tidak mempunyai warna atau hanya memiliki warna putih. Biasanya leukoplast ini ditemukan pada penyimpanan cadangan makanan suatu tumbuhan. Misalnya pada apa? Yang menyimpan makanan pada tumbuhan? Iya, pada biji ataupun juga umbi. Nah, selanjutnya ada sentriol. Pembeda antara sel hewan dan tumbuhan itu, sentriol terdapat di mana? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Di mana sentriol itu yaitu sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder dengan lubang tengahnya yang terbentuk dari protein mikrotubulus. Jadi bisa dilihat di sini ada sentriol, dia berbentuk seperti silinder. Nah, fungsi yang sentriol ada yang tahu? Fungsi sentriol ini untuk mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagella dan pemisah kromosom saat pembelahan sel. Bisa dilanjutkan? Ya. Selanjutnya ada lesosom. Silakan bisa kalian lihat gambarnya di sini. Lesosom itu hanya terdapat pada sel? Iya, hanya terdapat pada sel hewan. Kenapa? Karena sel hewan mengandung lesosom di dalam sitoplasma. Lesosom mengandung sejumlah enzim yang fungsinya adalah untuk membantu dalam pencernaan atau pemecahan zat di dalam sel hewan. Kan tumbuhan tidak?
Iya, tidak melakukan pencernaan, sementara hewan memiliki pencernaan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pembedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada alat yang digunakan untuk mengamati sel. Kalian pasti tahu sendiri kan bahwa sel itu bersifat mikroskopik atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya bisa dilihat dengan gambar kalau kita melihat dengan mata telanjang. Kalau kita ingin lebih jelas melihat organ-organ yang di dalam sel itu, kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang memungkinkan mata kita atau mata manusia untuk melihat objek yang berukuran sangat kecil, seperti halnya sel tadi yang mikroskopik atau sangat kecil. Mengamati sel itu ada dua macam, yaitu ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di dalam ukurannya, kita simpulkan sama-sama ya. Ukurannya apa? Iya, ukuran sel hewan itu lebih kecil, sedangkan ukuran sel pada sel tumbuhan itu lebih besar. Lesosomnya, siapa yang mempunyai lesosom? Iya, hewan memiliki sel lesosom, sedangkan yang tumbuhan tidak memiliki lesosom. Plastida, selanjutnya plastida. Yang memiliki plastida adalah sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Yang keempat ada dinding sel. Siapa yang memiliki dinding sel? Benar sekali, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sentriol, iya, sentriol yang memiliki hanya sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang keenam ada bentuk sel. Bentuk sel hewan tidak tetap, sedangkan yang tumbuhan tetap dan kaku. Selanjutnya ada vakola. Sel hewan memiliki vakola? Iya, benar sekali anak-anak ibu. Sel hewan memiliki vakola, tapi dalam jumlah yang sedikit dan hanya terkhusus untuk hewan yang memiliki satu sel. Contohnya apa tadi? Amoeba, paramecium, dan lain sebagainya. Sedangkan sel tumbuhan itu ada dan besar. Gunanya vakola tadi apa? Iya, untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, alat yang digunakan tadi apa? Ada mikroskop. Iya, mikroskop itu untuk apa tadi? Ya, untuk melihat benda-benda yang kecil dan mikroskopik seperti sel. Mikroskop tadi terbagi menjadi berapa? Iya, terbagi menjadi dua. Ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu digunakan dengan bantuan cahaya langsung atau dari lampu. Sedangkan elektron itu dari alatnya sendiri, dari sinar elektron itu sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian resume dan bisa kalian buat tabel atau kalian gambarkan di buku catatan kalian masing-masing tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tersebut agar memudahkan kalian untuk belajar nantinya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.